Perkenalkan, nama saya Remigius Aputis SEG, asal sekolah SD Negeri 2 Penu, mahasiswa PPG Angkatan 1 pada LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada kesempatan ini saya akan melakukan perekaman video pembelajaran UKIN pada SD Katolik Yaswari Tumuk. Hari ini Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023. Untuk itu saya akan menunjukkan formulir pendaftaran UKM PPG sebagai persyaratan untuk mengikuti UKM PPG pada hari-hari yang akan datang. Terima kasih. Salve. Siap, Pak! Selamat masuk, Pak Guru. Baik, selamat pagi. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Baik. Di pagi ini Pak sangat senang bertemu dengan kalian. Dan hari ini kita bertemu lagi untuk belajar tentang pendidikan agama Katolik. Ya toh anak-anak? Ya. Baik. Untuk itu, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih menjaga kita sehingga kita boleh berada di sekolah dengan baik dan selamat. Untuk itu, salah satu teman memimpin kita di dalam doa. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa dengan Bapak. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti yang Bapa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Faris yang telah memimpin kita dalam doa. Silahkan duduk. Terima kasih Bapak. Baik, sebelum pembelajaran kita dimulai, saya akan mengecek kehadiran kita di pagi ini. Apa kelas 5 ini semua hadir? Yang lain tidak hadir. Yang lain tidak hadir. Siapa yang tidak hadir itu? Marianus. Oh ya, Marianus. Yohan. Ya. Baik, terima kasih. Di pagi ini kita akan belajar tentang perempuan dan laki-laki apa, saudara? Tapi Pak mau tanya, karena kita sudah bertemu hari yang kedua ini. Untuk itu, apakah anak-anak masih ingat pelajaran kali lalu tentang apa? Tentang Siapa yang tahu? Angkat tangan. Perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki. Tidak ada. Perempuan Istilahnya. dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Ya. Nah, siapa yang masih ingat apa itu citra Allah? Apa itu citra? Gambar dan rupa. Ya, citra itu artinya gambar atau rupa. Jadi kita itu diciptakan segambar atau serupa dengan siapa? Allah. Apa? Nah, kali ini kita akan belajar khusus tentang perempuan dan laki-laki diciptakan apa, saudara? Untuk itu pasti Anda kalian masih ingat. Coba sebutkan salah satu ciri fisik dari perempuan. Rambut panjang. Perempuan dan laki-laki itu ciri fisiknya dilihat dari bentuk apa? Rambut. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perempuan dan laki-laki itu sederajat.
pada pelajaran yang lalu itu manusia dan laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai apa? Citra. Nah, sekarang perbedaan antara perempuan dan laki-laki itu dikehendaki serta dirancang oleh Allah Sang Pencipta agar perempuan dan laki-laki itu bisa bekerja sama dan saling menyempurnakan. Nah, pada pelajaran kali ini khususnya kita akan melihat dan menyadari kesederajatan antara perempuan dan apa? Laki-laki. Jadi Tuhan menciptakan perempuan dan laki-laki itu dalam martabat yang sama dan sepadan, ya. Jadi sama seperti pertemuan kita yang pertama itu bahwa berbicara tentang citra. Nah, kali ini kita berbicara tentang sepadan atau sederajat. Jadi kita berada di mata Tuhan itu manusia, laki-laki dan perempuan itu sama di hadapan apa tuh? Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran ini ada 5. Jadi melalui pengamatan gambar, peserta didik dapat menyebutkan salah satu keistimewaan tugas perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat. Ya. Yang kedua, melalui dialog, peserta didik dapat menceritakan pengalaman yang menunjukkan bahwa bekerja sama dengan lawan jenis dibutuhkan dan menggembirakan. Yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat menjelaskan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sederajat untuk saling mengasihi. Dan yang keempat, melalui tanya jawab, peserta didik dapat memberikan 2 contoh usaha yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sikap saling menghargai antara perempuan dan apa? Laki-laki. Dan yang terakhir, melalui permenungan, peserta didik dapat membuat refleksi iman yang menunjukkan sikap menghormati lawan jenis sebagai anugerah Allah. Nah, ini 5 tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran kita kali ini tentang perempuan dan laki-laki apa? Sederajat. Nah, sekarang anak-anak kita mengamati gambar yang ada di depan. Di sini Pak akan menayangkan beberapa gambar yang ada di depan untuk Anda kalian boleh amati. Di sini Pak mau bertanya, gambar apa yang Anda kalian lihat di sini? Coba siapa yang tahu boleh angkat tangan dan sebut gambar yang mana yang Anda ketahui. Nah, coba Adek. Baju bajak sawah. Dia ada seorang bapak yang membajak apa? Sawah. Siapa lagi yang tahu gambar yang berikut? Mama atau seorang perempuan menggendong anak. Ya. Yang berikut siapa lagi? Saya Pak. Ya, Faris. Mama kasih suap anak. Mama sementara memberi makan atau memberi suap kepada apa? Anak. Yang berikut gambar yang paling ujung. Yang paling ujung. Yang ada auto itu perempuan atau laki-laki yang bawa auto? Perempuan. Apa perempuan? Nah, yang di sebelah auto ini gambar apa ini? Pilot. Seorang pilot. Itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Yang di bawahnya? Laki-laki. Laki-laki sedang menggendong apa? Anak. Yang berikutnya? Laki-laki sedang melakukan apel atau membersihkan apa? Rumah. Jadi gambar-gambar ini yang ada di depan kita ini menandakan bahwa tidak saja laki-laki bisa mengerjakan pekerjaannya, tapi juga bisa mengerjakan pekerjaan apa? Wanita. Di samping itu juga perempuan tidak saja mengerjakan pekerjaannya, tapi juga bisa mengerjakan pekerjaan apa? Laki-laki. Kita lihat di gambar ini. Ada laki-laki yang bisa menggendong anak. Tapi sebenarnya itu perempuan punya tugas. Iya toh? Ya. Selain itu juga ada laki-laki perempuan sebagai pilot. Jadi biasa kita tahu itu pilot itu hanya laki-laki. Padahal ada juga apa? Perempuan. Jadi ini di sini terletak kesederajatan antara laki-laki dan apa? Perempuan.
Baik, untuk itu berdasarkan gambar-gambar tadi, Pak akan membagi Anda kalian dalam 2 kelompok. Dan kelompoknya ketua kelas sudah bagi toh? Ya. Sudah. Oh ya, sudah. Kalau begitu, Pak akan memberikan kamu dalam 2 kelompok. Dari kelompok 1 dan kelompok berapa? 2. Jadi, untuk itu Anda kalian boleh duduk dalam bentuk kelompok. Nah, itu kelompok 1 di sini, kelompok 2 di bagian sini. Mulai sudah. Kelompok 2 di sini. Tambahkan 2 meja supaya itu. Ya. Nah, akan bagikan lembar kerjanya kepada kalian untuk mulai kerjakan. Nah, ini kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 1 ya. Ya, tulis nama. Nanti tulis nama di lembar kerja itu ya. Nama-nama kelompoknya. Baik, soal ada di depan. Nanti anak-anak lihat soalnya ada di depan. Bisa lihat ke tidak? Bisa. Bisa baca juga toh? Ya. Ya. Terima kasih banyak. Nomor 1. Nah, sebelum itu coba kita bangun dulu satu orang pimpin kita dalam tepuk tangan semangat. Siapa yang bisa pimpin kita tepuk tangan semangat supaya saya lihat berdiri di depan sih. Supaya semangat masih banyak. Ya, terima kasih. Ade. Nah, ya mulai kerja sudah. Kerja kelompoknya dimulai. Nah, kasih waktu 15 menit. Nah, tulis nama-nama kelompok ya, Ya. supaya Pak tahu presentasi kelompok ini atas nama siapa-siapa. Ya, Pak. Ya, tulis nama di sini. Nah, di belakang sini. Tulis. Soal ada di depan ya, anak-anak. Ya, Pak. Sudah? Belum, Pak. Baik, lagi 5 menit. Sudah? Belum lagi. Ini kelompok 1 toh? Ya. Satu orang. Baik, kelompok 1 maju untuk presentasikan hasil diskusinya. Kegiatan apa yang bisa dilakukan oleh kamu laki-laki di lingkungan masyarakat kita? Kegiatan yang biasa dilakukan oleh kaum laki-laki di lingkungan masyarakat kita adalah 1. Pendidikan dan karier seperti kaum perempuan. Banyak laki-laki di masyarakat saat ini aktif dalam bidang pendidikan dan karier, baik sebagai mahasiswa, guru, profesional, atau pekerja. 2. 2. Pekerjaan formal dan informal. Kaum laki-laki sering terlibat dalam pekerjaan formal di berbagai
sektor seperti industri, teknologi, perdagangan, dan lain-lainnya. Ya, baik. Mari kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jadi baik, dari kelompok 2 ada pertanyaan. Kelompok 2, ada yang mau bertanya untuk hasil diskusi dari kelompok 1? Betul atau salah? Ada atau tidak? Jelas? Jadi baik, untuk itu kelompok 2 silakan bacakan hasil diskusinya. Maju ke depan. Apok kembali. Sastra. Ya, baik, mari kita tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ada kelompok 1 yang mau bertanya? Tidak. Tidak ada. Tidak, Pak. Jadi baik, di sini ada 5 pertanyaan untuk kelompok 1 dan kelompok 5 diskusikan. Di sini kita lihat bahwa kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh kaum perempuan di lingkungan masyarakat kita. Jadi tadi kelompok 1 membaca bahwa dilihat dari segi pendidikan dan karier. Ya, pendidikan dan karier itu tidak saja dilakukan oleh kaum perempuan. Jadi contohnya biasanya kita lihat perempuan aktif di masyarakat itu dalam bidang pendidikan itu seperti ada perempuan yang menjadi guru. Jadi perempuan ada yang menjadi guru. Tadi kita lihat dalam gambar ada yang menjadi pilot. Ya toh? Ya. Ada juga yang menjadi supir. Jadi itu kegiatan yang biasa dilakukan oleh kaum perempuan di lingkungan masyarakat kita. Kita juga lihat di lingkungan kita ada perempuan juga bisa bekerja kerja kebun. Ya toh? Ya. Bukan saja laki-laki yang bisa kerja, tapi perempuan juga bisa bekerja di kebun. Jadi baik, Anda kalian telah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya, mari kita lihat bacaan Alkitab yang terambil dari Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 27. Dilanjutkan pasal 2 ayat 18 dan ayat 20 sampai 23. Siapa yang mau baca atas kita? Ya, ada. Nanti bacanya baik-baik ya. Ini di depan bacakan kepada kita sekalian. Berfirmanlah Allah, baiklah kamu di muka bumi. Baik, mari kita beri aplaus untuk anak adik, teman kita adik yang sudah membacakan firman Tuhan kepada kita sekalian. Dan Pak akan baca ulang supaya kita paham dan dengar dengan baik. Bisa? Bisa. Jadi firman Allah di sini mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki sepadan. Itu terambil dari Kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai dengan 26 sampai dengan 27 dan pasal 2 ayat 18 sampai 20 dan dilanjutkan dengan ayat 20 sampai berapa? 23. Di sini firman Allah mengatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia.
Jadi itu bunyi daripada apa? Firman Allah. Jadi di sini Tuhan mau berfirman kepada kita bahwa tidak baik kalau manusia itu hidup sendiri. Manusia itu siapa? Manusia pertama yang diciptakan Tuhan itu siapa? Adam. Makanya Tuhan dia mengatakan demikian. Tidak baik kalau manusia itu hidup sendiri. Manusia itu yang ada. Laki-laki. Karena Tuhan menciptakan manusia pertama itu adalah seorang laki-laki yang bernama siapa? Adam. Jadi ketika Tuhan melihat itu, dia bilang, ini saya mau jadikan seorang penolong bagi Adam ini. Maka Tuhan menciptakan seorang perempuan yang dinamakan siapa? Hawa. Makanya Adam ini dibawa Tuhan dan melihat bahwa ini apa sepadan dengan kakak ketiga. Adam melihat bahwa dia sepadan. Sepadan itu berarti sama atau serupa dengan wajah Adam. Namanya sepadan itu berarti sama-sama menjadi apa? Manusia. Sepadan itu dikatakan bahwa sepadan itu bahwa Adam dan Hawa itu dinamakan manusia. Jadi bukan ini sepadan manusia, dia sepadan dengan hewan. Tidak mungkin, toh? Tidak mungkin. Jadi Tuhan melihat bahwa Allah menjadikan seorang manusia yang bernama Hawa untuk sepadan dengan Adam. Ya. Jadi untuk itu sekali lagi kita akan kerja kelompok, ya, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada sesuai dengan firman Allah yang barusan kita dengar. Ya. Jadi baik. Untuk itu kelompok 2 ini lembar kerjanya, dan kelompok 1 ini lembar kerjanya. Diskusi kedua, tulis nama kelompok juga seperti tadi pada kelompok apa? 1. Jadi baik anak-anak, ini diberi waktu hanya 5 menit. Ya, 5 menit. Mulai kerja dari sekarang. Jadi sebentar, yang maju pertama itu presentasi hasil kelompok 2 yang maju lebih dulu. Baik, sudah? Belum, Pak. Ya. Coba. Sudah. Sebentar. Kelompok 2 yang maju duluan, ya. Sudah? Sudah, Pak. Baik, sudah, semua sudah. Sudah. Nah, kelompok 2 maju untuk presentasikan hasil. Kelompok 2 maju. Ibu, Pak. Ya, maju. Ibu. Maju sudah Igo. Ya, baik, mari kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Baik, ada pertanyaan dari kelompok 1. Tidak. Nah, kelompok kalau begitu kelompok 2 maju. Kelompok 1. Bacakan hasil diskusinya. Teman saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Sepadan artinya ayat ini menunjukkan kebijaksanaan dan rahmat Allah kepada manusia. Manusia tidak diciptakan untuk hidup dalam kesendirian, melainkan diberikan kesempatan untuk memiliki teman atau sahabat yang bisa saling tolong-menolong, berbagi kebaikan, serta saling melengkapi. Dengan adanya teman atau penolong yang sepadan, manusia dapat mendapatkan dukungan, inspirasi, dan bantuan dalam menghadapi tantangan hidup. Baik, mari kita beri aplaus untuk kelompok 1.
kelompok 2 ada yang mau bertanya? Ya. Baik. Baik. Apol boleh duduk kembali. Jadi kita sudah mendengarkan hasil diskusi dari setiap kelompok, kelompok 2 dan kelompok apa sah? 1. Jadi tadi di kelompok 1 itu mengatakan bahwa arti sepadan itu artinya menjadi penolong atau menjadi teman untuk teman yang baik, ya. Jadi di situ dikatakan bahwa setiap orang memiliki kemampuan dan keunikannya apa masing-masing, ya. Jadi di sini sepadan itu artinya menjadikan manusia sepadan dengan manusia yang lain itu menjadi penolong atau teman. Ya, baik, mohon baik. Pasang telinga untuk dengar baik-baik. Ya. Jadi sepadan itu artinya penolong atau menjadikan kita penolong bagi manusia yang lain. Seperti tadi Pak jelaskan, Adam dan Hawa dinamakan apa? Manusia. Jadi tidak mungkin Adam waktu itu dia sepadan dengan anjing atau sepadan dengan babi atau sepadan dengan ayam atau sapi. Ya toh? Tapi dijadikan Adam itu sepadan dengan Hawa itu berarti mereka apa? Manusia. Jadi baik. Jadi Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dengan tujuan agar di antara keduanya terjalin kerjasama untuk saling menyempurnakan dan saling apa? Melengkapi. Jadi laki-laki dan perempuan itu berada di dunia ini untuk saling apa? Melengkapi. Jadi sikap kerjasama dibutuhkan agar keduanya dapat melaksanakan rencana Allah. Itu tadi sama dengan tadi pelaporan dari kelompok 1 itu. Jadi kita manusia itu sikap apa? Memiliki sikap apa? Kerjasama untuk saling membutuhkan dalam melaksanakan rencana Allah dalam membangun dunia. Allah tidak menghendaki jika laki-laki atau perempuan berjalan masing-masing, ya. Jadi karena hal itu tidak baik di mata apa? Tuhan. Jadi di mata Tuhan itu tidak baik kalau manusia itu laki-laki jalan sendiri, perempuan jalan sendiri. Berarti kita yang ada di dalam ruangan ini tidak ada. Ya toh? Ya. Jadi kali lalu itu penjelasan bahwa Tuhan menitipkan kita itu melalui bapak dengan apa? Nanti ketika kita sudah menjadi dewasa, Anda juga menjadi bapak dan apa? Jadi perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk apa? Laki-laki. Jadi di sini menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki berasal dari sumber yang sama, sehingga keduanya dikatakan apa? Sederhana. Sumber yang sama itu diciptakan oleh siapa? Tuhan. Jadi bukan Adam diciptakan dari Tuhan, sedangkan Hawa diciptakan dari apa? Yang lain, roh jahat. Ya. Jadi bukan Tuhan yang diciptakan, tapi kedua-duanya diciptakan oleh apa? Tuhan. Maka di sini perempuan dan laki-laki dikatakan apa? Sederajat. Jadi perempuan itu merupakan pendamping hidup apa? Laki-laki. Ya. Yang sederajat untuk disayangi dan dikasihi sebagai teman. Jadi kalau kita di sekolah, ya, nanti Pak akan tayangkan sebuah film atau video bagaimana di sekolah itu ada seorang anak yang masih baru pindahan dan di situ mereka bully. Ya, bully itu bahwa mereka ejek, ya, mereka tidak suka berteman dengan dia, ya. Nah, mari kita sebelum kita melangkah pada kegiatan berikut, mari kita lihat video yang ada di sini. Ya.
pindah datang, diperkenalkan, kemudian disuruh untuk duduk, yang lain mulai berbuli dia. Ya toh? Ya. Kita lihat. Contoh pasal yang mengatur tentang gaul. Ayat 2 pasal 28. Mari kita lihat lagi satu video. Ada pekerjaan laki-laki dan seorang. Tadi dikatakan dalam diskusi itu bahwa wanita itu bisa bermain seni musik. Ya toh? Ini. Jadi ini adalah keunikan atau keterampilan dari seorang apa wanita. Kita itu biasa kita tahu biasa laki-laki yang lebih banyak bermain. Ya toh? Tapi bisa dilakukan oleh apa perempuan? Baik, kita lihat ini bagaimana ada perempuan bisa melakukan atau berjuang dan saling menolong. Ya toh? Nah, kita lihat. Dari semua ciptaan yang ada kita harus saling membantu, saling melengkapi. Jadi di sini diperlihatkan bagaimana pekerjaan yang dilakukan oleh setiap manusia. Ada yang ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มาก ada apa dengan mama yang kerjanya tiap hari dorong gerobak berjualan, ya. Ada orang yang menyayangi hewan, ya. Ada orang yang saling menolong itu manusia atau teman atau anak-anak yang sementara miskin, ada yang di sekolah. Nah, kita lihat.เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขจึงไม่ได้ได้ยกที่สุด Sebelum Pak memberikan PR kepada Anda kalian, masing-masing siapkan kertas ya untuk kita untuk kerjakan soal-soal yang ada di depan ini. Kerjakan sudah. Nah, ini. Dan segera kumpulkan. Kita evaluasi hari ini kerja kita tentang perempuan dan laki-laki segera. Bisa baca atau tidak ini? Bisa. Jelaskan beberapa pandangan masyarakat tentang perempuan. Itu tadi semua sudah ada di kerja kelok. Pak suruh kerja 3 nomor. Ya, 3 nomor. Nomor 1, 2, dan 3. Ya. Ya. Sudah, kelompok 2. Ya, kumpul. Baris. Ya. Baik. Anda sudah mengumpulkan hasil tesnya. Nanti Pak periksa minggu depan baru Pak kasih dengan nilai yang ada. Baik. Di akhir dari pembelajaran kita setelah kita tes, tadi Pak sudah katakan bahwa ada tugas PR untuk dibawa pulang supaya kerja di mana? Tugasnya nanti menyusun sebuah refleksi iman tentang biografi diri Anda sebagai perempuan atau apa laki-laki. Itu kita mengakhiri pembelajaran kita dengan doa, dan doa akan dipimpin oleh apa toh? Mari kita mengakhiri.
Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang ada di surga. Siap, benar. Baik, terima kasih dan selamat beristirahat. Terima kasih Pak.